Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Rahmawati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Ini Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP Ibnu Akil, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Praktek pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan praktikum, dan metode pembelajaran kolaborasi, diskusi, dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Kalika dari kelas 8A. Saya dan teman-teman siap mendukung Ibu Selvi dalam kegiatan uji kinerja hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Ibu mau cek semangatnya dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Ibnu Akil. Serba bisa, pasti bisa, sukses. Amin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Nah, pada pembelajaran hari ini kita bertemu kembali di pelajaran IPA. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem peredaran darah, yaitu pada submateri, komponen penyusun darah, dan transfusi darah. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya masuk. Oke, Talita, tolong dipimpin doanya. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum melakukan pembelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Berarti masuk semua ya? Oke. Alhamdulillah masuk semua. Masih ingatkah kalian apa fungsi dari usus halus? Boleh katakan tajam, boleh berdiri, dan keras. Merupakan salah satu organ pertahanan yang berfungsi untuk membacakan dan menyerap nutrisi dari makanan atau minuman yang bergizi. Oke, Masya Allah. Bisa tepuk tangan untuk Ajab. Betul ya. Masih ingatkah kalian apa yang terjadi setelah proses penyerapan zat gizi makanan dan minuman pada usus halus? Oke, boleh Rama berdiri. Akan terjadi pembusukan di usus besar. Selain itu, sari-sari makanan yang sudah diserap akan dibagaimanakan? Boleh? Ada yang bisa bantu Ibu? Boleh, Sofi berdiri. Berdiri, Sofi. Akan dialihkan ke dalam darah. Oke, akan dialihkan ke seluruh tubuh dengan bantuan darah. Ya, betul. Berarti pembelajaran kemarin masih ingat ya. Setelah ini kita akan melakukan pretest. Silakan dikeluarkan HP-nya. Linknya sudah Ibu kirimkan ke dalam WhatsApp group. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Waktunya 2 menit lagi. Segera dikerjakan. Sudah habis, nilainya pun sudah keluar.
golongan darah disebut dengan, oke, Zaka boleh berdiri. Apa? Resipien universal. Golongan darahnya golongan darah apa? AB. Betul tidak ini jawaban kalian semua? Maka akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Manfaat pembelajaran hari ini adalah dengan mempelajari materi ini akan membantumu memahami komponen penyusun darah beserta fungsinya, kemudian akan menganalisis hubungan golongan darah dengan transfusi darah. Menonton video berikut. Terdengar? Banget ya. Kalau aku bisa sembuhin diri sendiri kayak gitu. Riko, coba lihat, aku bikin apa? Wah, keren. Apa yang terjadi? Riko tertimpa mainan. Apa yang terjadi pada kakinya? Luka. Kalau luka pasti berdarah. Aduh, Nah, kalau udah diplester kayak gini, nanti lukanya bisa tutup sendiri kok. Hah? Iya, tubuh manusia itu bisa meregenerasi sendiri kalau luka. Kayak monster yang kamu bilang tadi, keren kan? Masya Allah. Keren juga ya tubuh kita ini. Hal yang bersyukur pada Allah. Ya kan? Ini hal yang kecil bahwa semua yang ada di dalam tubuh kita ini adalah ciptaan Allah. Begitupun ketika kalian terluka, lukanya akan memancarkan darah, darahnya akan terus mengalir? Tidak. Oke, berdasarkan video yang telah kalian amati, mengapa darah tidak terus mengalir ketika kalian terluka? Boleh Ibu? Sofi boleh berdiri, suaranya yang jauh. Karena ada trombosit yang menutupi luka tersebut. Lalu ada limfosit yang membunuh bakteri-bakteri yang masuk ketika kita berdarah. Oke, jawaban betul ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian akan mengamati atau mengidentifikasi komponen penyusun darah serta kalian akan mencari tahu apa fungsi dari setiap komponen penyusun darah. Setelah itu, dengan melakukan praktikum, kalian pun akan mengetahui bagaimana cara uji golongan darah dan kalian akan mengetahui mekanisme transfusi darah. Paham ya? Penilaian pada pembelajaran hari ini ada 3 yang akan Ibu nilai, yaitu yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Aturan kegiatan pembelajaran hari ini adalah tidak berisik ketika Ibu sedang menjelaskan ataupun teman kalian sedang mempresentasikan hasil penyelidikannya. Kemudian yang kedua, lakukan percobaan dengan hati-hati. Kemudian yang ketiga, selesaikan percobaan dan selesaikan LKPD dengan tepat dan cepat ya. Kemudian kalian harus mempresentasikan hasilnya dan lakukan tanya jawab. Paham? Dari sisa pembelajaran, harus melakukan percobaan model komponen penyusun darah. Yang kedua, menonton video virtual uji golongan darah dan prinsip transfusi darah. Kemudian yang ketiga, diskusi dan kolaborasi menyelesaikan LKPD. Yang keempat, presentasi. Yang kelima adalah tanya jawab. Paham? Oke, mari kita nonton kembali. Sebagai salah satu upaya peningkatan kematian akibat pandemi reporter Yusuf Zata dan juga Bella Ridwan akan menanyakan mengenai proses keluar plasma konvalesen di TNI. Ditarik oleh mesin darahnya, di mesin tersebut darah diputar pada pemutaran, kemudian dipisah. Nah, diputar itu. Setelah kalian menyaksikan video ini, jadi ada permasalahan, yaitu kalian sedang menghadapi kondisi di mana COVID-19 itu marak di Indonesia ya. Nah, setelah itu untuk mengobati COVID-19 ternyata harus dilakukan transfusi plasma konvalesen. Nah, plasma konvalesen ini adalah salah satu komponen penyusun darah yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa yang harus diambil plasma konvalesen? Oleh Karena plasma konvalesen
antibodi yang tinggi dari penyintas vaksin ini. Oke, Masya Allah, sudah dikenal untuk Sophie. Betul ya? Hari ini kita akan melakukan percobaan seperti itu. Kita akan memisahkan, bisa nggak kita memisahkan komponen penyusun darah? Kalian penasaran? Penasaran. Nanti kita akan melakukan percobaannya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah di sini ada sebuah narasi yang menceritakan suatu kondisi. Siapa yang bisa membacakan? Yang bisa bantu ibu membacakan? Orientasi permasalahan plasma konvalesen adalah sesuatu yang sangat diharapkan ada secepatnya pada saat kita atau keluarga kita, teman kita sedang menderita penyakit COVID-19. Suatu hari kerabatmu sedang dalam keadaan kritis akibat COVID-19. Kamu sebagai seorang dokter yang menangani kerabatmu, apa yang akan kamu lakukan untuk menyembuhkan kerabatmu? Oke, terima kasih Elvina. Nah, di sini kerabat kalian sedang terkena apa? COVID-19 dengan keadaan yang sudah berat yaitu kritis. Jadi kerabatmu otomatis harus segera dilakukan pertolongan. Nah, sebagai dokter, apa yang akan kalian ambil atau apa yang akan kalian lakukan untuk menolong kerabatmu yang sedang kritis akibat COVID-19? Paham sampai di sini? Setelah ini, silakan bergabunglah dengan kelompok kalian. Sudah bergabung semua? Sudah. Oke, kelompok 1, kelompok 2, 3. Ini ibu akan kembalikannya KPD terlebih dahulu untuk kalian selesaikan. Silakan berikan namanya di atas saja. Ya, beri nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Silakan tuliskan permasalahannya pada pertanyaan setelah identifikasi masalah. Silakan tuliskan 3 rumusan masalah yang akan kamu pecahkan bersama teman-temanmu. Tulis ya masalahnya apa. Setelah menuliskan masalahnya, tuliskan rumusan masalahnya. Ya, yang pertama rumusan masalahnya apa? Pertanyaan. Rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Ini ada 3. Melakukan rumusan masalah, silakan kalian buat hipotesis untuk menjawab rumusan masalah yang kamu tuliskan di atas ya. Kalau sudah, kita akan melakukan percobaan. Are you ready? Ready. Kalian sudah membaca landasan teorinya ya. Nah, setelah dibaca, tujuannya sudah dibaca, manfaatnya juga sudah dibaca. Sekarang kita akan mengecek kelengkapan alat dan bahan untuk praktikum hari ini. Minyak di bawah, bahannya air di bawah, pewarna makanan merah di bawah. Oke, gelas ukurnya ada di sini sama tabung reaksinya. Ingat ya, jangan sampai pecah. Boleh dioper ke kelompok belakang. Ini kita akan mengecek langkah kerjanya. Siapa yang bisa membantu ibu membacakan langkah kerjanya dengan suara yang nyaring? Pak Haikal boleh, coba langkah kerjanya. Tuangkan 5 ml minyak goreng ke dalam tabung reaksi. Gunakan gelas ukur untuk mengukur volume minyak goreng. Lakukan pengukuran dengan cermat dan teliti. Tuangkan 5 ml air ke dalam tabung reaksi. Gunakan gelas ukur untuk mengukur volume air. Lakukan pengukuran dengan cermat dan teliti. Tambahkan 2 atau 3 tetes zat warna kue pada campuran air dan minyak goreng. Tutuplah ujung tabung reaksi dengan cara mengumbat bagian mulut tabung reaksi menggunakan ibu jari. Kocoklah beberapa saat hingga seluruh komponen tercampur dengan cukup sempurna. Lakukan dengan hati-hati agar tabung reaksi tidak terjatuh. Diamkan tabung reaksi beberapa saat, biarkan hingga campuran terpisah. Analogikan setiap lapisan larutan yang terbentuk dengan bagian-bagian darah.
Oke, terima kasih Haikal. Ya. Ingat ya, silakan dicek gelas ukurnya 5 mili itu sampai mana. Kemudian, karena minyak dan air, dengarkan ya, perhatikan dulu. Karena minyak dan air adalah memiliki warna yang transparan atau bening, maka kalian mengukurnya adalah cekung bagian bawah yang harus tepat di angka 5 mili. Paham ya? Silakan kalian ukur air terlebih dahulu 5 mili, setelah itu dimasukkan ke tabung reaksi. Setelah air baru kalian mengukur minyak. Setelah itu dimasukkan lagi ke dalam tabung reaksi. Paham? Silakan praktikum. Coba 5-nya yang mana? Bisa? 5 mili di mana? Nah, ayo tuangkan. Terus tuangin aja dulu. Baru nanti kalau kelebihan kalian bisa ambil. Oh, kena bukunya. Hati-hati ya, kena bukunya. Jadi yang rapi. Coba cekungnya yang bawah pas, harus di matanya harus sejajar. Ya. Harus sejajar. Ketika kalian lihat ya, jangan begini, harus benar-benar sejajar. Udah pas? Yakin? Ulang, coba lihat. Sejajar di mata Ivan. Kurang nggak? Kurang. Iya. Kita diamkan selama 3 menit. Setelah itu kalian amati. Kemudian silakan gambarkan hasil pengamatanmu di bawah ini. Jadi gambarkan tabung reaksi. Di dalam tabung reaksi ada berapa lapisan yang terbentuk. Silakan kalian isi tabelnya. Di sini lapisannya misalnya lapisan 1. Ada berapa lapisan yang terbentuk? 4, 3. Silakan sesuaikan dengan pengamatan yang kalian dapatkan. Setelah itu lapisannya silakan diberi nomor atau diberi huruf A, B, C, D. Boleh 1, 2, 3, 4. Paham? Oke ya. Setelah itu diamati lapisan 1 atau lapisan A itu apa namanya. Kemudian tuliskan fungsinya apa. Paham sampai di sini? Melakukan percobaan kembali, namun percobaannya adalah percobaan virtual dengan melihat atau menonton video yang akan Ibu berikan. Buat kembali ujung jari tangan yang sebelumnya diambil sampel darah dengan menggunakan kapas supaya tidak terjadi infeksi pada bagian yang diambil darahnya. Teteskan antiserum ke sampel darah. Antiserum A, dicek, perhatikan reaksi yang terjadi. Pastikan 1 tusuk gigi hanya untuk mengaduk 1 sampel darah yang Tumpal ya. tumpah. Kalau seperti ini golongan darah ada B, serunya berarti dia tumpal. Ini dan anti-AB ya, ini anti A. Ada serbuknya? Tidak. Ada serbuknya? Tidak. Jadi mengumpal atau tidak? Tidak. Maka di tabel diisi dengan positif negatif? Negatif. Ada apa di sini? Ada serbuk-serbuknya. Berarti ketika anti RH positif negatif? Positif ya. Tadi ini apa? Negatif? Negatif, positif. Berarti golongan darahnya O resus positif. Paham yang lain? Paham. Siapa yang bisa bantu? Jelasin. Di A. Golongan darahnya
masing-masing menggunakan buku paketnya untuk baca-baca bahan ajarnya dibaca yang sudah Ibu bagikan lewat WhatsApp dulu ya. Jika sudah dijawab, kita akan mengamati video lagi mengenai mekanisme atau prinsip dari transfusi darah. Sudah dihentikan lagi, HP-nya ditaruh lagi. Silakan menghadap ke depan kembali semuanya. Darah A dia memiliki antigen A dan antibodi anti B. Golongan darah B ya pada pembukaan eksositnya memiliki Di golongan darah B prosesnya memiliki antigen B dan antibodinya antibodi anti A. Berdasarkan video yang telah kalian amati, penggolongan darah itu sangat dibutuhkan karena untuk mengetahui apakah kita bisa mentransfusikan darahnya atau tidak, karena ketika kita mentransfusi darah tidak asal transfusi darah golongan A boleh dikasih donor dari golongan darah B, boleh tidak? Tidak. Nah, apa yang terjadi jika golongan darah A tersebut akan didonorkan dengan golongan darah B? Bisa bantu Ibu? Terjadi penggumpalan. Jika di dalam tubuh kita terjadi penggumpalan, apa yang akan terjadi? Boleh bantu Ibu? Apa sekarang? Akan menyebabkan kematian. Akan menyebabkan kematian. Isi tabel untuk transfusi darah ya. Ibu beri contoh. Golongan darah A boleh mendonorkan darahnya ke siapa saja? A dan AB. A dan AB. Kan hasil pengamatan yang di sini kalian tulis aja gambar. Kemudian di sini dibimbulkan anti A, kemudian anti B, anti AB dan anti A. Ini pengamatan yang pertama anti A-nya menggumpal tidak kan? Terus saja di dalam darah itu kalau menggumpal diganti, kalau tidak menggumpal diganti. Itu saya di dalam diganti ya. Oke ya. Sudah semua. Yang belum berarti kalian tinggal dibuat kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu mengenai solusi bagaimana kita mengubah penyakit kita yang ada ya, terpapar COVID. Oke, silakan dilengkapi, diperbaiki ya, dilengkapi semuanya. Dijawab semuanya di dalam kelompok juga. Ya, nggak apa-apa. Ini sudah diisi semua, sudah lengkap. Oke, tinggal ditebalkan ya. Kelompok sudah semua, sudah. Kalian sudah menuliskan penyelidikannya pada tabel yang tertera pada poster. Sudah. Kemudian kalian sudah melakukan pemecahan hasil. Maka setelah ini kegiatan kita adalah presentasi. Are you ready? Ready. Siapa yang mau presentasikan hasil penyelidikannya terlebih dahulu? Boleh angkat tangan. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah yang kita hadapi pada pembelajaran ini, mengapa kita harus melakukan plasma konvalesen? Yang kedua, bagaimana manfaat bagi orang yang mendonorkan plasma konvalesen? Bagaimana cara mendonorkan plasma konvalesen? Yang pertama adalah Untuk menekan akibat kematian COVID, membantu orang operasi persalinan orang kecelakaan paru darah. Yang kedua, manfaat bagi pendonor yang mendonorkan plasma konvalesen. Masalah disebabkan membantu tubuh, perdarahan, pernapasan hingga penyakit. Ketiga, syarat-syaratnya berusia minimal 18 tahun, berat badan di atas lebih dari 60 kg. harus dalam kondisi tubuh yang sehat. Calon pendonor harus dinyatakan sembuh dari COVID-19 jika tidak menerima transfusi darah selama 6 bulan. Tidak mempunyai penyakit.
Keping darahnya di mana? Di dari ini udah bagus. Keping darahnya ya? Ya. Oke, lanjut. Golongan darah A bisa menurunkan darahnya ke A dan AB. Ya. Golongan darah B bisa menurunkan darahnya ke B dan AB. Golongan darah AB bisa menurunkan darahnya ke A, B, AB. Golongan darah O bisa menurunkan semua golongan darah. Lakukan pemeriksaan golongan darah bernama hemoglobin yang merupakan golongan darah O versus posisi. Sebagai dasar, aku akan mencarikan golongan darah apa? Sebutkan bersentuh. Mencari golongan darah yang sama. Kenapa alasannya? Karena jika tidak sama, akan terjadi penggumpalan darah. Kemudian, Mengapa untuk menekan kematian akibat COVID-19 harus dilakukan plasma konvalesen? Karena tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan adanya antibodi yang bisa menyebabkan kematian dari kelompok masalah solidnya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ya, tiga pertanyaan. kelompok 4 ini bertanya, bagaimana cara luka dapat sembuh kembali? Cara luka itu kembali, jawabannya karena adanya keping darah. Fibrinogen. Lanjut, yang ketiga. Melakukan screening terlebih dahulu, mengecek antibodinya tinggi atau tidak. Setelah itu darah disedot, magnesia, dan komponen-komponen darah dipisahkan yang diputar kecepatan tinggi. Tepuk tangan untuk kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yang pertama, setelah menonton video, identifikasi masalah kami yang kami dapat yaitu Menangani wabah yang sedang terpapar COVID-19 dengan gejala yang sangat berat dan kondisi yang sangat kritis. lalu 3 rumusan masalahnya. Yang pertama, 1. Bagaimana solusi untuk menangani wabah yang terkena COVID-19? Yang kedua, mengapa kita harus melakukan transfusi plasma konvalesen untuk menangani COVID-19? Yang ketiga, bagaimana peran plasma konvalesen? baik itu tensi atau jawaban sementara dari kelompok kami. Yang pertama, untuk menangani kerabat yang terkena COVID-19, kita dapat melakukan transfusi plasma konvalesen. Jawaban yang kedua, karena terapi konvalesen dapat membantu mempercepat penyembuhan dan pemulihan, meringankan gejala yang dialami seperti sesak napas, nyeri dada atau demam serta dapat mencegah komplikasi dan menurunkan tingkat keparahan penyakit. Jawaban yang ketiga, plasma konvalesen mempunyai peran penting dalam membantu pemulihan pasien COVID-19 seperti antibodi imunoglobulin G yang berperan untuk melawan virus serta kandungan protein lainnya yang berguna untuk menjaga sel tetap utuh sehingga organ hati, ginjal, paru-paru, dan jantung tidak rusak membuat pasien tidak jatuh ke kasus yang lebih kritis. Di gambar pertama kita sudah menggambarkan hasil pengamatan kami. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua sel darah putih, yang ketiga sel darah merah, dan yang keempat keping darah. Darah merah fungsi utama sel darah merah adalah mengangkut organ kegentingan dan mengembalikan CO2 dari jaringan ke paru-paru. Selain itu, sel darah merah berfungsi untuk mengangkut hemoglobin. Lapisan keping kemudian keping darah yang keempat Baik, lapisan yang kami pilih adalah lapisan yang pertama, yaitu plasma darah. Karena plasma darah terdapat antibodi yang muncul sebagai respons tubuh kita ketika terinfeksi suatu virus atau bakteri, termasuk virus corona.
Golongan darah O dapat menerima transfusi darah dari orang yang bergolongan darah O. Kesimpulannya, Cara menangani penyakit yang sedang COVID-19 dengan gejala yang sangat berat dan kondisi yang sangat kritis, sehingga solusinya untuk menangani COVID-19 yaitu dengan cara transfusi plasma konvalesen. Karena plasma konvalesen merupakan bagi yang tidak cukup sehingga memberi tanaman vaksin lain-lain yang berguna untuk terima kasih. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Saya perwakilan dari tempat kami ingin menanyakan berapa mili hasil pendonoran plasma konvalesen dari satu pendonor. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana cara kerja plasma darah konvalesen pada pasien COVID-19. Jawaban pertama 250 peran bagaimana mekanisme plasma konvalesen mempunyai antibodi yang bisa membantu untuk melawan virus yang ada di dalam tubuh. Jawaban pertanyaan ketiga yaitu orangnya sudah terinfeksi COVID-19 dan dinyatakan sudah sembuh. Dan dicek antibodinya pada sudah tinggi baru bisa mendonorkan darah plasma konvalesen. Kan beri tepuk tangan untuk Pak. Baik, setelah teman kalian mempresentasikan hasil penyelidikan dan percobaannya, setelah ini maka kita akan melakukan penguatan. Yang pertama adalah di dalam komponen penyusun darah. Tadi betul ya, sudah ada berapa? Ada 4. Yang merah namanya adalah eritrosit. Fungsinya dia membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Betul tadi? Betul. Kemudian sel darah putih nama lainnya adalah leukosit. Fungsinya merupakan kuman atau menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman. Betul? Betul. Kemudian ada trombosit. Fungsinya sebagai untuk membentukkan darah. Betul ya? Yang sudah kalian amati. Kemudian nah, hasilnya sama? Pada tabel pengolahan darah untuk mekanisme atau prinsip golongan darah. Berarti golongan darah A bisa mendonorkan darahnya kemana saja? A dan AB. Kalau bisa mendonorkan darahnya kemana saja? Semuanya, ya enggak? Tapi golongan darah O dia hanya bisa menerima golongan darah dari O, ya. Oleh karena itu O disebut dengan donor universal. Kalau AB kenapa? Karena bisa Bisa menerima dari semua golongan darah. Paham ya? Setelah ini ayo kita simpulkan sebelum ibu yang menyimpulkan, tolong ada yang bisa baca. berdasarkan hasil percobaan komponen terbagi menjadi 4. Yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah putih, yang ketiga sel darah merah, yang keempat trombosit atau keping. Nah, simpulannya untuk memecahkan masalahnya, Untuk mengobati kerabat kita yang sedang terpapar COVID-19 dengan gejala yang sangat berat dan kondisi yang sangat kritis, sehingga solusi untuk menangani kerabat kita yang terpapar COVID-19 yaitu dengan cara transfusi plasma konvalesen. Karena plasma konvalesen dapat meningkatkan bodi yang cukup dan memberi kandungan protein lainnya yang berguna untuk menjaga sel darah putih tetap utuh. kegiatan berikutnya adalah kita melakukan cross-check. Silakan dibuka HP-nya kembali. Linknya sudah dikirimkan ke dalam WhatsApp, sudah ada? Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Saya buka semua. Bisa dibuka?
poster. Oke, menurut Elvina membuat kesimpulan itu sangat sulit. Merumuskan masalah. Dan yang ketiga, ada rangkaian dalam pelajaran hari ini adalah praktek dan praktik ketika melakukan percobaan. Kemudian saran untuk ibu. Tidak ada. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Elvina. Tantangannya. Membuat praktek dan membuat Kemudian kesulitannya pada pembelajaran hari ini adalah mempresentasikan. Kemudian yang ketiga yang menyenangkannya. Oke, dapat berkolaborasi dengan teman. Kemudian apa lagi? Masya Allah. Amin. Oke, itu tangan untuk isi jurnal refleksi ya. Jurnal refleksi ini silahkan kalian kerjakan. Nah, setelah kita melakukan refleksi, maka itu akan memberikan apresiasi untuk kelompok terbaik pada pembelajaran hari ini. Oke. Siapakah kelompok terbaik hari ini? Kelompok 8. Ternyata yang sudah kalian tulis, sudah kalian buat belum selesai semua kan? Nah, posternya